Jakarta. Dan bersama kita akan membahasnya lebih lanjut bersama politikus senior Partai Persatuan Pembangunan, Pak Epiyardi Asda, kemudian bergabung juga peneliti dan manajer program SMRC Saidiman Ahmad, serta bergabung juga Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan Rapi Herdiansyah. Dan sebelumnya kita juga sebetulnya mengundang dari kubu Agus Suparmanto, namun sayangnya belum sempat atau belum bisa bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin menyapa Bapak sekalian, selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, saya pertama mau ke Pak Rapih terlebih dahulu, mungkin Wasekjen P3 begitu ya. Kabarnya Menteri Hukum ini sudah menandatangani SK kepengurusan. Jadi artinya ini sudah sah atau seperti apa? Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Hukum, yang memang sudah cepat melakukan pelayanan publik. Sekaligus kami juga mengapresiasi dengan cepatnya pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum. Berarti kan ini menandakan bahwa sistem digital, sistem pelayanan publik di negara kita ini sudah lebih baik, gitu. Dan kenapa saya bicara seperti itu? Karena memang proses pendaftaran untuk susunan kepengurusan atau perubahan susunan kepengurusan partai politik yang kami ajukan itu menempuh mekanisme-mekanisme yang memang sesuai aturan melalui sistem administrasi yang disiapkan oleh Kementerian Hukum. Online lah, istilah sekarangnya online, jadi kita mendaftar secara online, kemudian melengkapi berkas secara online, dan itu memang sudah menjadi sebuah kebutuhan di era sekarang, dan kita mengapresiasi kemudahan sistem yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, untuk melakukan pendaftaran susunan kepengurusan baru hasil Muktamar 10 di Jakarta. Dan alhamdulillah dengan cepat juga setelah Kementerian Hukum punya mekanisme juga melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang kami sampaikan. Alhamdulillah di sistem yang dimiliki Kementerian Hukum itu memang tidak sembarangan. Artinya ketika ada berkas-berkas yang kurang lengkap atau tidak lengkap itu menolak. Dan alhamdulillah kami, karena memang ya kami sudah sangat siap karena muktamar sudah selesai dan ya panitia OC dan SC dokumen-dokumennya sudah lengkap, kami ajukan ke Kementerian Hukum dan di sistem itu tidak ada yang tertolak. Kemudian di dalam Kementerian Hukum melakukan verifikasi itu sudah ranahnya pemerintah, sudah ranahnya Kementerian Hukum, dan hasilnya seperti ini. Dan tadi kalau pertanyaan sah, ya tentu ini kita kan berada di negara Republik Indonesia. Baik. Pak Rapi, gitu. Pak Rapi, Anda mengatakan bahwa verifikasi ini telah dilakukan secara ketat begitu ya oleh Kementerian Hukum. Apakah berarti kubu Agus Suparmanto misalnya yang katakanlah mendaftar juga di Kemenkum itu tidak lolos verifikasi atau seperti apa menurut Anda? Nah, saya tidak tahu. Tadi saya bilang kan memang kalau soal verifikasi itu sudah ranahnya di Kementerian Hukum. Okay. Kami yang mendaftar gitu kan, publik masyarakat gitu kan, kami mewakili organisasi partai politik mendaftar pada sistem digital yang disiapkan oleh Kementerian Hukum. Baik. Nah, jadi kalau soal verifikasinya itu bukan di ranah kami, itu di Kementerian Hukum. Jadi kita mendaftar di akses yang disiapkan sistem administrasi badan hukum kementerian, dan itu tidak sembarangan, kita mengajukan dulu permohonan akses gitu kan. Dan yang terpenting adalah siapa yang mengajukan, kalau berdasarkan mekanisme yang dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum bahwa pendaftaran pengurusan partai politik hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang lama. Artinya apa? Ini P3 ya kepengurusan yang lama dipimpin oleh Pak Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum. Pak Rapi, sebelum kita melanjutkan diskusi kita ini, bisakah Anda memberikan kami sedikit gambaran apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada perseteruan internal? Katakanlah kita sebut saja dualisme begitu. Apa yang sedang terjadi pada saat itu? Ya memang biasanya di muktamar itu dinamika
terjadi itu sudah biasa. Nah, tetapi kembali lagi kita berdasarkan ADART, mulai dari persiapan panitia, pembentukan OC, SC, itu kita mengacu pada ADART, SK-nya pun ada, termasuk pimpinan sidang yang bertugas, mulai dari sidang pertama, sidang kedua, sidang-sidang komisi, sudah berdasarkan hasil rapat SC, sudah ditentukan nama-namanya. Nah, ini yang jadi persoalan kan ketika pimpinan sidang di rapat paripurna 1 sudah ditentukan berdasarkan hasil rapat SC, itu adalah dipimpin Pak Amir, kemudian ada peserta yang mencoba menolak, artinya tidak mau dipimpin Pak Amir Usara gitu kan, itu tidak bisa serta-merta juga. Kalau pertanyaan ini ada apa, ya memang tentu ada keinginan-keinginan dari ya orang-orang yang ingin menjadi bakal calon ketua umum, tetapi kita lihat lagi sesuai dengan ADART partai kita, partai ini partai yang memiliki konstitusi jelas. Itu siapa yang bisa maju menjadi calon ketua umum itu jelas, gitu kan. Nah, adapun ada pihak-pihak yang ingin memaksakan, barangkali ya mereka memang berupaya di dalam forum muktamar itu tanda petik ya ingin memajukan calon yang lain, dan itu biasa kalau dalam kontestasi muktamar. Tetapi ya itu faktanya mulai dari pembukaan saja memang sudah agak ada gangguan-gangguan sampai dengan sidang. Nah, kemudian seperti yang disampaikan kita dan beberapa pimpinan sidang beberapa waktu lalu. Intinya ada upaya-upaya untuk mengganggu jalannya musyawarah ke-10 kemarin ya, Pak Rapi ya? Ya, karena memang dari mulai pembukaan belum sidangnya itu udah lumayan dinamikanya hangat, bahkan panas sampai dengan dimulai sidang pun seperti itu. Jadi saya ingin ke kita panitia, saya di OC sebagai koordinator divisi acara persidangan. Kita rapat-rapat dan mendapatkan informasi beberapa bulan sebelumnya memang ada upaya dari pihak-pihak yang memang mau membuat sebuah situasi yang tidak menyenangkan bagi partai ya, tidak kondusif ya. Baik, terima kasih Pak Rapi. Saya ingin meminta tanggapan dari politikus senior P3, Pak Epyardi. Pak Epyardi, bagaimana tanggapan Anda terkait kekisruhan yang terjadi di partai Islam ini, P3? Pak Epyardi, kami belum mendengarkan audio Anda, nampaknya belum dibuka di device Anda. Oke, silakan Pak Epyardi. Ya, saya sebagai kader senior di partai ini sangat prihatin dengan kejadian yang seperti ini. Tapi walaupun bagaimana, sebagai sebuah organisasi, saya memahami juga. Bukan hanya di P3, banyak partai atau organisasi lain dalam hal seperti ini itu sudah lumrah terjadi. Menyikapin hal ini, sebagai seorang kader senior, saya hanya mengetuk hati daripada sahabat-sahabat saya semuanya. Dinamika berpolitikan itu hal biasa. Saya juga pernah mengalami pada tahun 2014, 2015, di mana orang yang menjadi motor untuk kekisruhan adalah orang yang sama. Dan saya memahami pemikiran orang itu. Tetapi bagi saya, mengingat partai kita pada saat ini dalam keadaan seperti ini, saya mengetuk hati dari seluruh tokoh-tokoh, sahabat-sahabat saya, senior-senior saya, mari kita guyup bersama-sama. Kalau di negara ada undang-undang yang mengatur. Kalau di agama ada Alkitab yang mengatur. Tetapi di dalam organisasi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur. Setahu saya, yang 3 periode menjadi anggota DPR RI, saya pernah jadi ketua cabang, 2 periode menjadi ketua wilayah, di DPP jadi ketua harian, bahkan wakil ketua umum. Saya melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai kita ini, itu sama dari dulunya. Bahwa ada aturan-aturan tertentu untuk seorang kader atau tokoh bisa masuk ke partai ini. Bukan partai tertutup, tetapi ada mekanismenya. P3 ini terbuka untuk seluruh umat. Siapa saja silakan bergabung. Cuman
menjadi pengurus ada kriteria-kriteria khusus yang harus mereka miliki. Bahkan untuk menjadi calon ketua umum dan sekjen itu ada syarat khususnya. Berdasarkan hasil Muktamar 2021 di Makassar, Muktamar 9, itu sama dengan hasil Muktamar yang dulunya, bahwa untuk calon ketua umum itu minimum pernah menjadi pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat 1 periode penuh, atau pernah menjadi ketua wilayah 1 periode penuh. Oke, saya ingin pertegas, yang ini tidak dipenuhi, syarat ini tidak dipenuhi oleh Agus Suparmanto. Sama sekali tidak. Dia kader pun tidak. Dia tidak kader. Dan saya tidak tahu, kami tidak tahu siapa beliau ini. Tapi saya dengar beliau orang baik ya. Dan kami sebetulnya kader sangat berharap beliau bergabung. Silahkan bergabung Mas Agus. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung jadi ketua umum. Nggak mungkin partai ini, partai tertua ini, ya, bisa Anda masukin langsung menjadi ketua umum. Di mana kader-kader yang sudah berjuang dari awal. Dan saya tahu Pak Mardiono itu pernah jadi ketua wilayah, jadi wakil ketua umum, pernah jadi ketua umum sekarang. Nah, nggak mungkin kan orang ujuk-ujuk baru langsung masuk. Saya berharap kepada kawan-kawan yang ada di sebelah, marilah kita guyup saja. Bersama-sama kita membesarkan partai ini. Kalau sempat kita gontok-gontokan lagi, akan terpuruk partai ini. Itu pesan saya. Baik, sayang sekali tidak ada dari pihak kubu Agus Suparmanto. Kami juga berusaha mengundang, namun sayangnya tidak bergabung. Kita ingin mendengarkan versi mereka. Saya ingin ke Pak Bang Saidiman. Bang Saidiman, kalau analisis Anda, apakah Anda setuju dengan pernyataan Bung Epyardi tadi yang mengatakan bahwa nampaknya ini pihak yang sama ini yang mengganggu P3 dari dulu ini? Menurut Anda? Tentu yang paling tahu adalah para aktivis atau para anggota P3 sendiri yang terlibat di dalam musyawarah nasional ini atau muktamar ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada presidennya sebelumnya kan. Bisa jadi ini konflik lama yang kemudian muncul kembali. Misalnya kalau kita rujuk jauh ke belakang dari tahun 2014, ada juga dualisme kepemimpinan saat itu, tetapi ketika itu ada tokoh yang sangat karismatik di P3, Mbah Maimun Zubair, yang berhasil yang bisa didengarkan oleh semua kubu gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ini, konflik yang ada sekarang ini tidak ada tokoh semacam itu yang bisa mempersatukan P3, dan persatuan dari P3 ini menurut saya sangat krusial karena partai ini bagaimanapun adalah salah satu partai tertua dan sangat disayangkan ya tidak lolos ke parlemen pada pemilu yang baru saja terjadi. Kita berharap sih kembali ada di parlemen nasional karena bagaimanapun P3 ini mewakili satu segmen sosiologis tertentu di masyarakat kita. Kalau tidak ada wakilnya di parlemen ini menurut saya agak oleng nih kapal Indonesia ini. Menurut saya sangat penting di sana, dan salah satu yang persoalan di P3 dalam belakangan ini adalah pertama soal persatuan di antara kader-kader P3 sendiri, ada persoalan internal begitu, dan yang kedua tentu saja beberapa kasus hukum yang menimpa beberapa ketua umum P3 sendiri. Saya kira dua persoalan itu yang kemudian membuat kalau kita lihat perjalanan perolehan suara P3 dari 99 sampai sekarang itu kan mengalami kemerosotan terus-menerus, dan terakhir bahkan tidak sampai 4%. Jadi dua persoalan ini yang harus diselesaikan. Menurut saya kalau kemudian persoalan misalnya persatuan di antara para pimpinan P3 sendiri tidak terjadi, saya kira ini persoalan yang sangat besar yang harus diselesaikan sebelum misalnya menatap ke depan untuk kemudian melakukan rekonsolidasi. Karena kalau kita lihat di dalam studi kami melihat bahwa P3 adalah satu di antara beberapa partai yang mengalami perpindahan pemilih. Pada umumnya pemilih kita sekitar 30% berpindah dari partai satu ke partai lain. Tapi salah satu yang terbesar kami lihat adalah P3 gitu ya. Dan saya kira itu disebabkan oleh soliditas di tingkat pusat. Yang kemudian yang kedua adalah soal persoalan hukum yang sebelumnya menimpa P3 gitu. Oke, baik. Dan nampaknya konflik internal ini masih berlanjut, Bung Saidiman. Apakah ini masih akan berpengaruh pada elektabilitas partai di pemilu yang akan datang?
Saya kira kalau konflik ini terus berlanjut itu akan sangat mempengaruhi. Kita tadi disebutkan bahwa konflik semacam ini tidak hanya khas P3 tetapi di partai-partai lain juga terjadi. Dan setiap kali konflik di tingkat pusat itu terjadi itu selalu berpengaruh ke tingkat bawah gitu. Tentang soliditas di tingkat bawah, karena bagaimanapun mesin partai ini bisa bergerak efektif kalau persoalan-persoalan internal itu selesai dulu gitu ya. Bagaimana kita bayangkan mesin partai bisa berjalan efektif kalau di tingkat kepemimpinan itu ada persoalan. Jadi menurut saya ini akan sangat penting. Jadi pekerjaan utama dari saya kira elit P3 adalah soliditas, dan yang kemudian yang kedua adalah membersihkan kesan ya pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bermasalah secara hukum. Menurut saya kalau saya boleh mengajukan semacam kritik gitu ya, saya melihat belakangan ini itu misalnya yang tampil ke permukaan kadang-kadang adalah tokoh dari P3 yang punya persoalan hukum. Menurut saya itu agak bermasalah gitu ya. Misalnya sering diundang ke TV dan seterusnya, mereka atau elit P3 yang pernah mendapatkan persoalan hukum. Menurut saya elit-elit semacam itu partai perlu lebih tegas gitu ya, mengambil jarak dari mereka yang pernah terbukti ya misalnya melakukan korupsi atau menerima suap dan seterusnya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Rapi. Pak Rapi, lantas langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Katakanlah pemerintah telah mengakui kepemimpinan Muhammad Mardiono. Apakah akan ada upaya rekonsiliasi misalnya mengundang kubu Agus untuk kemudian bergabung agar tidak ada lagi konflik internal demi elektabilitas partai di pemilu yang akan datang? Iya, pada prinsipnya kan ini pemerintah sudah mengeluarkan pengesahan kepada Pak Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan periode masa bakti 2025-2030. Nah, artinya pengesahan pemerintah ini harus dipatuhi bersama, dan ya kami yakin teman-teman atau keluarga besar P3 juga menghormati itu, karena pada dasarnya kita ini kan keluarga. Adapun yang kemarin ribut-ribut ya kami sebagai panitia melihat ini memang seperti yang ribut-ribut itu orang luar. Ada susupan-susupan, tapi kalau keluarga besar kita itu bisa saling menjaga. Nah, tentu harapannya semua ya bisa mematuhi pengesahan pemerintah dan ya bersatu lagi kita mau menghadapi pemilu, gitu kan. Banyak PR, banyak yang lebih penting lagi gitu bang, kita mempersoalkan keributan-keributan dan tinggalkanlah konflik-konflik masa lalu. Dan memang kalau boleh saya mengusulkan kepada pimpinan, kepada ketua umum terpilih, ya memang harus bersih-bersih dari pihak-pihak yang memang menjadi biang dari segala konflik di P3 gitu. Begitu. Baik, Pak Rapi, beberapa informasi yang kami terima belum tentu benar begitu ya. Ada beberapa organisasi pendiri dari P3 begitu ya, yang mengusulkan agar dilakukan muktamar ulang begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Mekanismenya bagaimana? Ini kan muktamar itu diselenggarakan oleh pengurus harian DPP. Dan kami sudah, pengurus harian DPP, ya kemarin sudah membentuk panitiaan muktamar, SC, OC, dan sudah melaksanakan muktamarnya. Gitu, dan muktamar sudah ditutup, sudah kemudian SK dari pengesahan dari pemerintah sudah keluar, ya saya pikir sudah selesai. Gitu. Artinya sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi ya, Bung Rapi ya? Ya, apalagi ini Mahkamah Partai kan sudah menyatakan tidak ada perselisihan internal, berarti kan sudah selesai. Gitu kan. Dan pemerintah sudah mengesahkan SK untuk Pak Mardiono, selesai begitu. Baik, saya ini ke Pak Epiardi. Pak Epiardi, Anda sebagai kader senior begitu ya di P3, setuju juga Anda dengan pernyataan Bang Saidiman tadi bahwa saat ini P3 kekurangan sosok karismatik yang kira-kira bisa menyatukan kubu-kubu yang terpisah-pisah katakanlah di dalam internal P3? Ya. Mas Said, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saidiman tadi. Sesungguhnya P3 ini adalah partai besar. Salah satu penyebabnya yaitu terjadinya kemerosotan daripada pimpinan-pimpinan. Baik ada masalah hukum dan yang lain sebagainya. Dan saya menyadari hal itu. Karena saya adalah pelaku, saksi utama bagaimana rontoknya P3. Dan saat ini seperti yang saya katakan, dan dulu pernah saya katakan 2014 waktu muktamar, kalau orang ini yang sempat mimpin partai ini akan hancur. Tapi kejadian sampai sekarang. Dan tidak lama setelah saya ngomong, orang ini langsung ditangkap oleh KPK.
Jadi image-nya partai yang berasaskan Islam ini rontok gara-gara satu orang ini. Oke. Dan dia tidak menyadari hal itu. Dan dialah yang menjadi penyebab pecahnya P3 ini bermacam-macam ini seperti ini. Dan saya sudah mendalami oleh kawan-kawan kenapa hal ini sampai terjadi. Tetapi saya melihat karakter itu memang tidak bisa dirubah. Dan saya lihat di beberapa media, ada sudah jelas-jelas ada juga pengamat yang menuduh, Anda ini mantan koruptor, kok Anda masih bisa tampil? Dia wajah senyum aja, tanpa dosa aja. Sahabat saya satu ini. Miris sekali saya melihatnya. Tapi bagi saya, apapun itu, mari kita guyup bersama-sama. Terus terang saya sudah ketemu dengan Ketua Umum terpilih Pak Mardiono beberapa kali. Beliau mengatakan kepada saya, beliau akan mengajak seluruh tokoh-tokoh yang lama ini, yang sempat keluar dari partai, ataupun yang tidak aktif, akan diajak untuk bergabung kembali. Baik. Kursi yang 4, yang 5 kemarin itu akan kita rangkul lagi bersama-sama. Dan alhamdulillah, beliau memperlihatkan SK kepada saya tadi siang, bahwa di situ terdapat nama saya. Baik. Saya juga berterima kasih dan kaget, kok ada nama saya di situ. Beliau mengajak saya, ayo Pak Epi, mari kita gabung, kita besarkan partai ini bersama-sama. Baik, nah, Pak Piardi, kita saat ini juga tergabung dengan sudah bergabung bersama kita Ibu Dahlia Umar, Ketua DPP P3 dari kubu Pak Agus. Saya ingin meminta langsung tanggapan Bu Dahlia. Kementerian Hukum telah mengesahkan SK kepengurusan P3 versi Pak Muhammad Mardiono. Apakah pihak dari kubu Anda, dari Pak Agus, ini tidak ikut serta mendaftarkan SK kepengurusan di sana atau seperti apa yang terjadi? Ya, kami mencermati kabar terakhir tentang sikap Pak Menteri, karena Pak Menteri juga di samping menyatakan telah menerbitkan SK, beliau juga menyatakan bahwa beliau baru tahu kalau Pak Agus Parmanto juga mengajukan SK. Oke. Dan sampai sekarang berkas kami belum dikembalikan. Artinya Anda mengatakan ada keterlambatan? Bukan. Oke. Artinya kami mempertanyakan karena tenggat waktu itu memang tidak ada batas maksimal, tetapi kami betul-betul ingin menanyakan kenapa beliau mengindahkan potensi adanya pengajuan yang sama dari pihak Pak Agus, padahal beliau tahu sebelumnya dan menyatakan bahwa ada 2 yang mengklaim sebagai ketum dan silakan keduanya mengajukan. Dan beliau menyatakan sudah menerima dan baru tahu. Dan sampai sekarang berkas kami belum dikembalikan. Jadi kami, prinsip kami kalau kita melihat dari aspek itu, berkas kami diterima, tidak dikembalikan. Dan beliau tidak tahu, mungkin stafnya nggak ngasih tahu ya. Mungkin beliau terburu-buru karena mungkin ada desakan tertentu. Tapi intinya adalah kami meyakini bahwa semua negara ini sudah memberi keluasan bagi siapapun yang ingin mencari keadilan. Itu dulu yang harus kita tentukan, kita yakini. Jadi ada aturan yang menyatakan bahwa bila ada keberatan terhadap putusan pemerintah terkait dengan ketetapan sebuah organisasi, maka kita boleh mengajukan banding atau mengajukan keberatan ke pengadilan tata usaha negara, dan itu yang akan kami lakukan. Jadi menurut saya hak untuk yang telah diberikan oleh negara, karena kita negara hukum ya, itu akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk kami ajukan keberatan, dan kemudian di sana kita akan melihat bagaimana sebenarnya fakta-fakta di lapangan tentang proses bagaimana muktamar itu dilaksanakan. Jadi mari kita sama-sama berpikir positif bahwa kita semua hak-hak kita dilindungi hukum. Kenapa? Karena dua pihak ini boleh mengajukan kepada Menkum dan itu sudah dilakukan kedua-duanya. Kalaupun salah satunya sudah ditetapkan sebagai yang disahkan, tapi ingat ada pernyataan Pak Menteri juga bahwa beliau bilang saya baru tahu, dan beliau tidak bilang oh tidak boleh, saya baru tahu. Padahal selisihnya hanya 1 hari.
Dan kalau beliau bijak, beliau sejak awal sudah tahu akan ada 2 yang mengajukan. Selisihnya 1 hari ini artinya dari kubu Mardiono duluan sehari mengantarkan berkasnya, baru kemudian kubu Pak Agus ya, Bu Dahlia ya? Ya karena kami kan mencari momen, tidak mau ngambil momen. Kita ini kan harus menjaga. Kita kan mengapresiasi momen. Orang pengen ngambil momen semua. Ini soal bagaimana kita kembalikan kebijakan ini kepada Pak Menteri. Kenapa harus terburu-buru? Kan Pak Menteri tahu ada 2 yang akan mengajukan. Tapi bagaimanapun kami tetap taat hukum. Artinya yang akan kami lakukan adalah bagaimana proses hukum itu berjalan supaya nanti keadilan itu dibuka seluas-luasnya dalam proses yang diberikan oleh mahkamah nantinya, oleh pengadilan nantinya. Dan itu sangat terbuka dan itu sudah sangat biasa ya. Bagi siapapun warga negara yang merasa keberatan terhadap suatu ketetapan, dia boleh mengajukan keberatan. Dan saya sangat yakin bahwa lembaga-lembaga kehakiman kita, begitu juga kementerian kita, itu akan taat terhadap hukum. Baik. Bu Dahlia, ada mengatakan ada rencana untuk melakukan banding kalau begitu ya ke PT UN. Saya ingin mendengar versi Anda, Bu Dahlia. Tadi Pak Rapi sudah menjelaskan versi Pak Mardiono begitu terkait kekisruhan yang terjadi pada saat Muktamar ke-10 kemarin. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa terjadi dualisme saat itu? Versi Anda seperti apa? Kami sebenarnya hanya ada 1 muktamar. Tidak ada 2 muktamar. Ya. Pada sidang paripurna pertama dipimpin oleh Pak Amir Uskara, di situ kemudian terjadi keberatan karena ditengarai Pak Amir adalah ketua dari salah satu tim pemenangan dan kami meminta akan lebih adil lagi kalau dipimpin oleh ketua dan sekretaris SC dan itu ditolak oleh Pak Amir dan Pak Amir tidak mengindahkan pendapat peserta sehingga peserta kemudian terprovokasi. Disitulah kemudian terjadi kekacauan dan Pak Amir beserta seluruh pimpinan sidang meninggalkan tempat dan di situ kemudian para peserta menuntut kami PH ya, kemudian panitia SC yang masih ada untuk menggantikan ya. Posisi saya juga SC saat itu. Ya. Posisi saya SC saat itu. Panitia yang mana? Ya. Enggak, sebentar Pak Rapi. Pak Rapi, sekarang saya yang giliran bicara. Saya giliran bicara ya Pak Rapi, nanti Pak Rapi ya. Kita ikutin dulu ya. Oke, silakan. Jadi, ya ketika kemudian pimpinan sidang, ini karena sudah sidang ya, saya bicara tentang pimpinan sidang itu kemudian sudah meninggalkan tempat. Maka para muktamirin menuntut panitia SC untuk melanjutkan dan disitulah kami melanjutkan sidang pleno 1 tentang jadwal, kemudian sidang pleno 2 tentang tata tertib, sidang pleno 3 tentang perubahan ADART, sidang pleno 4 tentang LPJ, kemudian dalam proses itu pada saat kami ingin memproses laporan pertanggungjawaban, Pak Ketum sudah kami hubungi tapi tidak hadir melalui Pak Ketua Ketum Musyafa. Dan laporan pertanggungjawaban beliau itu ditolak hampir oleh seluruh muktamirin. Dan mereka kemudian mengajukan perubahan ADART supaya ada perubahan syarat pencalonan ketua umum. Ya. Dan disitulah ada perubahan ADART. Jadi tidak benar ketika Pak Menteri bilang bahwa tidak ada perubahan ADART karena Pak Menteri tidak mau atau belum melihat pengajuan berkas kami. Padahal yang kami tahu pernyataan Menteri Kemenkumham Pak Yusril terutama sudah tahu ada 2. Menurut saya sangat fair kalau seandainya kedua-duanya diverifikasi oleh Menteri, bukan hanya salah satu. Tapi walau demikian tetap kami kemudian proses muktamar berjalan sampai sidang pemilihan ketua umum dan karena ADART sudah diubah, syarat-syaratnya di mana? Syarat untuk misalnya kader dari kader P3 yang belum pernah menjadi pengurus boleh menjadi ketua umum dengan syarat dia pernah menjadi pejabat tinggi negara atau setara legislatif, yudikatif atau eksekutif. Dan itu disetujui oleh muktamirin. Di mana kita bisa mengetahui itu dalam prosiding muktamar. Dan kalau kita mengajukan surat legalisasi sah hasil muktamar kepengurusan DPP P3 yang baru itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan Mahkamah Partai bahwa tidak ada sengketa
dan juga Mahkamah Partai menyatakan siapa yang sebenarnya ditetapkan dalam muktamar. Dan itu ada dalam berkas yang kami sampaikan di Kementerian Hukum. Baik. Jadi itu Mas. Jadi sebenarnya ada perubahan ADART dan itu sudah dilakukan dan kami berharap semua harus adil, tidak melihat salah satu pihak saja. Baik. Tapi lihat keseluruhannya, jangan bawa pribadi. Tapi kita lihat fakta-fakta proceeding yang ada. Dari dua belah pihak nggak apa-apa. Dari pihak yang pertama silakan, dari pihak kami juga. Saya ingin pertegas singkat saja. Artinya Anda merasa bahwa ada keberpihakan dari panitia. Katakanlah SC, Anda mengatakan tadi Pak Amir Uskara berpihak di kubu sebelah. Anda tidak menerima hal ini. Benarkah demikian? Singkat saja. Karena Pak Amir saat kita interupsi tidak mau menerima. Seandainya Pak Amir pada saat orang interupsi itu mempersilahkan apa yang ingin dia sampaikan, lalu Pak Amir merespon, mungkin ada perdebatan tapi tidak akan ada kericuhan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Rapi. Saya mengapresiasi perdebatan. Pak Rapi silakan. Tanggapan Anda seperti apa? Pak Amir, kalau Pak Amir sudah awal. Ke saya. Kita dengarkan Pak Rapi, Bu Dahlia. Sebentar. Ya, silakan, Pak Rapi. Saya menanggapi pertama soal SC. Kalau bicara SC, ketua tim Pak Mal pendukung di SC, kayak Mbak Dahlia ini SC, dia pendukungnya Agus, tapi kebetulan kalau SC di kita itu yang elitnya ketua tim, kalau Mbak Dahlia anggota, gitu kan. Nah, terus itu yang pertama. Kedua, soal kesepakatan merubah ADART, betul, memang ada video yang disebarkan, itu ada sidang-sidang merubah ADART, tapi pertanyaannya, quorum atau enggak? Ya kan, peserta muktamar pemilik suara itu 676, 400 itu yang tervalidasi, terregistrasi itu memang sah betul berdasarkan SK. Anda harus jujur, Bu Dahlia. Di kelompok sana saya sebutkan misalnya, masa ada mantan ketua DPW Bali, Ervan namanya, hadir sebagai peserta, sementara SK yang resmi sudah bukan dia lagi. Jadi banyak, kalau teman-teman kita sebut itu di sana banyak rombling. Apa rombling? Rombongan liar. SK-nya yang sah ini. Jadi perlu dipertanyakan quorum enggak itu. Lagi pula sidang-sidang itu dasarnya apa? SK sudah jelas siapa panitianya, kemudian pimpinan sidang, terus ya namanya ini forum politik, bisa aja siapapun bisa menggelar rapat sidang. Gitu, dan yang pasti sudah diketuk palu oleh pimpinan sidang yang sesuai dengan di rancangan jadwal itu dipimpin oleh Pak Amir Uskara, sudah ditutup gitu kan, karena situasinya kurang kondusif, ya sudah malam itu selesai. Adapun teman-teman yang melanjutkan atau membuat sidang gitu kan, soal tadi panitia siapa yang meminta, kan saya koordinator divisi acara persidangan gitu loh, terus ketua OSC-nya, ketua SC-nya Ibu Ermalena, ketua OC-nya itu Mas Arya. Nah, jadi pertanyaannya, mereka yang menyepakati perubahan ADART atau yang mengikuti sidang-sidang versi Agus Suparmanto atau versi Romahur Muzi, itu pesertanya itu patut dipertanyakan. Banyak yang orang 400 sekian itu jelas datanya ada di kita dan semua keluar ruangan itu. Jadi kalau bicara quorum atau tidak, nah itu yang harus dipertanyakan. Jadi Anda harus jujur, di kelompok Anda itu banyak rombongan liar, gitu kan, yang tidak SK-nya. Anda ini bekas penyelenggara pemilu, harus jujur, gitu loh. Nah, jadi itu fakta-fakta yang memang sesuai dengan administrasi yang kita miliki, itu kan. Kalau peserta yang asli, yang sahnya SK itu saya yakin nggak akan membuat keributan. Gitu loh. Justru ditengarai yang membuat keributan itu orang-orang yang bukan peserta, karena beberapa minggu sebelumnya kita mendapat informasi di panitia bahwa akan ada upaya-upaya yang memang ingin menciptakan ya pembukaan, kemudian pelaksanaan muktamar ini jadi kacau gitu loh. Baik. Dan akhirnya terjadi seperti itu gitu kan. Dan itu dengan dibuktikan kami DPP dan panitia melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya dugaan-dugaan ya yang memang mengarah kepada tindakan yang tidak baik gitu. Jadi seperti itu
Jadi kalau mau pakai perspektif politik, Mbak Dahlia, ayo. Tapi mau perspektif fakta, Anda harus jujur, gitu kan? Anda Muslimin, gitu kan? Oke. Anda harus jujur, gitu. Oke, baik. Saya ingin meminta respon, tapi singkat saja Bu Dahlia. Mas, jangan sebentar, terlalu panjang. ya. Baik, singkat saja tapi ya respons Anda. Kalau saya tidak mau nyebut-nyebut satu ya Bali. Kita biarkan Bu Dahlia dulu. sekarang, Pak Rapi, silakan. Bu Dahlia. Bali hanya contoh satu. Bu Dahlia dulu, silakan. Yang memang Bali hanya salah satu contoh peserta yang memang dia tidak ada SK tapi ada di dalam. Terus banyak lagi ada yang cuma sekretaris. Baik, gitu kan? Pak Rapi, kita berikan kesempatan Ibu Dahlia menanggapi dulu. Singkat saja Bu Dahlia. Ya, baik. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa aklamasi yang diklaim oleh Pak Amir Uskara itu sungguh tidak aklamasi. Kami bisa sampaikan bukti videonya. Perubahan ADART yang itu tidak mayoritas disetujui oleh forum yang korum, bagaimana respon Anda? Pak Amir memaksakan quorum untuk menyepakati sejak awal pemilihan ketum tanpa LPJ, tanpa lain-lain. Itu yang memicu kericuhan. Itu satu. Kedua, yang hadir pada saat kami memimpin sidang, karena saat itu Pak Amir pergi, yang lain-lain SC pergi, muktamar tidak bisa begitu saja kemudian dibiarkan. Dan kami perlu tekankan bahwa Pak Amir meninggalkan sidang tanpa menetapkan apapun. Karena menetapkan sesuatu yang aklamasi itu harus jelas, bukan dengan proses yang ricuh seperti itu. Mana ada dalam dunia demokrasi. Terus orang dipaksa aklamasi, padahal saat itu orang banyak yang memprotes. Itu si orang bodoh aja udah bisa ngelihat. Enggak, Pak Rapi, ini giliran saya bicara. Maaf, Pak Rapi. Saya bicara tadi Pak Rapi. Enggak, Pak Rapi. Enggak, tunggu. Pak Rapi, saya sedang bicara. Ya, saya. Kedua, sebentar Pak, ini. Silakan, Bu Dahlia. Dan seluruh peserta, kami buktikan dengan absensi, kami dibuktikan dengan video, kami buktikan dengan visualisasi. Silakan yang Romli yang mana, silakan nanti diseleksi saja. Baik. Kami punya seluruh bukti absensi dan kehadiran oleh para muktamir, dan itu sudah kami sampaikan ke Menku. Baik, nampaknya memang ada masing-masing versi ini, jadi sulit rasanya untuk menyatukan ini begitu ya. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di forum lain mungkin untuk berdebat masalah ini. Saya ingin terakhir ke Bang Saidiman. Bang Saidiman, bagaimana Anda melihat kekisruhan yang terjadi? Nampaknya dari kubu Pak Agus masih akan melanjutkan banding ke PT UN. Apakah Anda melihat ini akan berkepanjangan dan akan berdampak pada kemerosotan suara dari P3 di pemilu yang akan mendatang? Ya, yang pertama tampaknya dualisme kepemimpinan ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada ketidakpuasan ya dari salah satu pihak. Yang kedua adalah kalau pertanyaannya apakah ini akan mengganggu suara partai, menurut saya jelas. Sebenarnya kan yang perlu dilakukan oleh P3 adalah meningkatkan suara gitu ya, agar setidaknya ya kembali ke periode sebelumnya ya, kalau tidak bisa mencapai angka 10, sekian persen di tahun 99, tetapi setidaknya kembali ke sana dan bukan malah merosot. Menurut saya apa yang terjadi sekarang itu justru bisa memperkeruh atau memperburuk P3 yang selama ini sudah mengalami kemerosotan dari pemilu ke pemilu. Tadi saya mengatakan ada dua persoalan utamanya. Yang pertama adalah persoalan hukum yang menimpa dua ketua umum. Yang kedua adalah persoalan soliditas partai, dan tentu saja ada lagi persoalan yang lain, misalnya soal kaderisasi. P3 adalah partai yang lama gitu ya, dan saya melihat salah satu pemicu kemerosotan dari waktu ke waktu juga mungkin soal kaderisasi di tingkat bawah. Baik, ini akan menjadi catatan penting begitu ya. Semoga ini menjadi perhatian dari dua kubu ini. Kita harapkan ini ada titik temu nantinya begitu ya, agar masa depan P3 ini tetap bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh publik, terutama pendukung dari P3 begitu ya. Terima kasih banyak Bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Epyardi tadi ada, Pak Bang Saidiman, Pak Rapi, Bu Dahlia. Terima kasih. Salam sehat selalu, selamat malam. Selamat